Bapak Guru yang hebat, pada pertemuan tutorial kali ini saya berusaha untuk membuat video tutorial mengenai perencanaan pembelajaran matematika SD yang berdasarkan deep learning ya, LPP pembelajaran mendalam. Karena eh, ini sangat baik untuk materi eh, awal dalam kegiatan KKG. Materi ini sudah saya berikan sebenarnya di KKG, namun karena ada beberapa guru yang masih memerlukan diulang ya materinya, maka saya buat dalam bentuk video tutorial. Baik teman-teman, tidak panjang lebar, saya akan memberikan video tutorial ini karena memang durasinya agak panjang, sehingga saya akan buat menjadi 4 sesi. Sesi pertama saat ini saya akan menjelaskan prinsip atau cara menyusun perencanaan pembelajaran. Jadi perencanaan pembelajaran itu bukan cuma RPP. Jadi sebelum menyusun RPP mulai dari apa dulu? Menyusun RPP itu berdasarkan apa? Itu yang paling penting. Ya, jadi saya akan menguraikan dulu bagaimana kita akan menyusun perencanaan pembelajaran itu termasuk RPP di dalamnya. Kemudian nanti sesi kedua saya akan melakukan praktik ya, praktik membimbing praktik dalam menyusun RPP ini mulai dari yang pertama itu ATP. Nah, jadi yang sesi keduanya bagaimana menyusun ATP, sebenarnya bukan menyusun ya, kemungkinan besar hanya dalam bentuk memilih yang sudah ada, yang sudah disediakan oleh kementerian. Kenapa memilih ini nanti saya akan jelaskan ya, mungkin karena banyak teman-teman yang masih belum terlalu mampu ya untuk mampu menyusun ATP itu, maka mungkin tidak apa-apa saya dari awal memberikan ini khusus kita memilih saja, memilih yang sudah disediakan oleh Kementerian Pendidikan itu di ruang GTK dan ada juga di buku guru atau buku panduan matematika yang sudah ada ya. Jadi itu bisa diambil ATP-nya dari situ, jadi tidak perlu lagi disusun. Kita hanya memilih yang mana karena banyak ya pilihan, alurnya berbeda-beda. Kita bisa memilih, kemudian kita melengkapi karena rata-rata ATP itu belum lengkap. Jadi kita akan melengkapinya. Nah, caranya dengan menggunakan AI. Karena AI atau artificial intelligence itu sangat baik sekali kita pakai untuk membantu kita. Jadi dia ada dua yang kelebihannya. Yang pertama, kita bisa cepat membuatnya. Waktu yang dibutuhkan bisa efisien. Kalau kita buat tanpa AI itu kan akan lama butuh waktunya ya. Banyak referensi yang kita lihat, kemudian kita susun, kita lengkapi. Tetapi kalau menggunakan AI itu bisa cepat sekali. Kemudian juga kita bisa juga lebih lengkap ya, lebih lebih terurai dengan baik ya. Namun memang kita masih perlu mengedit ya, memperbaiki tata letaknya. Tapi itu dengan AI kita sangat dibantu. Kemudian juga yang ketiga berikutnya, setelah ATP terbentuk nanti ada video tutorial yang ketiga, yaitu setelah ATP terbentuk selanjutnya kita akan menyusun RPP. Tapi sebelum menyusun RPP dari ATP tadi, kita akan mengambil tujuan pembelajarannya satu persatu, dan tujuan pembelajaran itu kita akan buatkan KKTP-nya, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, dan mencari indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi indikator-indikator yang bisa menandakan bahwa tujuan pelajaran ini tercapai atau belum. Jadi kalau indikator itu tercapai, maka kemungkinan besar, sebagian besar indikator tercapai, maka indikator tujuan pembelajaran bisa tercapai. Jadi itu yang paling penting. Apalagi dalam menyusun RPP nanti menggunakan AI, panduan indikator tujuan pembelajaran inilah yang akan kita gunakan untuk menyusun RPP yang lebih komprehensif, lebih lengkap.
Kemudian setelah itu kita akan ada juga di situ KKM ya. Dulunya kan namanya KKM, sekarang namanya IKTP. KKTP. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Dan itu untuk menentukan hasil asesmen nanti, apakah siswa mencapai sudah tuntas atau belum tuntas. Di situ nanti kita akan lihat. Nah, setelah IKTP dan KKTP-nya terbentuk, barulah kita bisa menyusun RPP. Di video keempatnya saya akan membimbing Bapak Ibu, memberikan cara bagaimana menyusun RPP yang lebih baik lagi kalau kita sudah dapatkan tadi berdasarkan indikatornya tadi, tujuan pembelajaran. Jadi saya akan fokus pada bahwa RPP itu nanti akan saya susun per tujuan pembelajaran ya. Jadi setiap tujuan pembelajaran kita fokus untuk menyusun RPP sesuai dengan pertemuannya. Jadi ada 4 ya, ada 4 video tutorial yang saya akan buat, yang akan saya sajikan untuk Bapak Ibu memahami perencanaan pembelajaran matematika ini ya. Nah, yang pertama ini saya hanya berbentuk uraian ya. Saya jelaskan dulu bagaimana sebenarnya prinsip penyusunan perencanaan pembelajaran, apalagi yang dalam bentuk deep learning sekarang ya. Oke, ini saya perbesar saja. Di sini perencanaan pembelajaran ini baru khusus untuk SD dan mata pelajaran matematika ya. Tapi ini prinsipnya akan sama berlaku untuk semua mata pelajaran. Refleksi ini pertama ya, kalau Anda bisa bertanya ini, menjawab pertanyaan ini, berdasarkan pengalaman Anda, ceritakan bagaimana cara Anda menyusun RPP. Jadi, berdasarkan pengalaman saya ketika saya bertanya, ini banyak-banyak guru-guru kita yang menyusun RPP itu pertama copy paste ya, dari berbagai sumber, termasuk internet atau teman sejawat mungkin, atau ada juga yang mungkin melalui MGMP, tapi mungkin KKG atau MGMP ya. Namun mungkin belum paham bagaimana cara menyusunnya. Ya sebenarnya. Jadi banyak-banyak yang copy paste saja. Bahkan saya mendengar dari banyak guru mengatakan, secara jujur mengatakan bahwa mereka punya RPP yang mereka dapat dari copy paste tadi atau langsung mengambil dari berbagai sumber tadi. Itu rata-rata tidak sesuai dengan yang dilaksanakan. Jadi hanya sebagai administrasi saja. Nah ini semua masalah-masalah besar yang kita alami ya. Guru-guru di Indonesia ini alami. Bukan cuma di daerah Mamasa, tapi hampir seluruh Indonesia itu bermasalah kita memang. Karena guru-guru kompetensinya atau literasinya dalam menyusun RPP ini atau perencanaan pembelajaran ini memang masih sangat kurang. Nah, kita akan lanjutkan. Ini kan hasilnya dari apa yang hasil refleksi seperti itu. Sehingga nanti bagaimana yang sebenarnya menyusun RPP itu. Nah, cuma sebelum itu saya mau sampaikan bahwa ada hal yang penting di perencanaan ini. Ini kata-kata Benjamin Franklin. Jika Anda gagal merencanakan, Anda sedang merencanakan kegagalan. Jadi teman-teman, tahulah kita bahwa mutu pendidikan kita memang rendah. Karena awalnya memang dari merencanakan pembelajaran yang gagal tadi ya. Ketika guru-guru gagal atau belum paham dalam menyusun perencanaan untuk pembelajarannya ya, sesuai dengan kurikulum, maka pastilah apa yang dilaksanakannya juga tidak akan sesuai dengan harapan ya. Karena tidak memiliki perencanaan yang baik atau tidak membuat perencanaan ya. Nah di bawah juga ada ya, prajurit yang menang dulu baru pergi berperang, sementara prajurit yang kalah pergi berperang dulu baru berusaha untuk menang. Maksudnya di sini pastilah kalah seorang prajurit yang berperang kalau tidak punya strategi, tidak punya perencanaan bagaimana supaya menang gitu. Jadi dia pergi, kalau yang kalah itu ya pasti pergi tidak mempunyai strategi, tidak punya perencanaan untuk menang, sehingga pastilah kalah. Tetapi seorang prajurit yang
setelah menyusun perencanaan pastilah strategi pasti bisa menang. Ini adalah pernyataan Sun Tzu, seorang ahli perang, strategi perang dari Cina. Dan dua kata-kata penting ini adalah disampaikan oleh orang-orang yang berhasil di dalam bidangnya. Yang satu dalam strategi perang dan yang satu lagi strategi politik dan pemerintahan. Nah, ini penting sekali karena teman-teman juga sebagai seorang guru itu penting sekali kita melakukan perencanaan pembelajaran. Jangan sampai teman-teman menganggap enteng ini, masih menganggap sebagai administrasi belaka, sehingga pastilah kita tetap akan merasakan kegagalan terus di dalam meningkatkan pendidikan kita. Jadi hal yang terpenting pertama adalah merencanakan kemenangan melalui RPP tadi, sehingga kita sukses dalam mengajar. Oke, kita lanjut. Nah, proses berpikirnya dalam merencanakan pembelajaran itu atau alurnya atau caranya yang sebenarnya adalah pertama Bapak Ibu harusnya memiliki capaian pembelajaran yang biasanya sekarang kan ada yang terbaru, selalu diperbaharui. Sudah 3 kali CP itu sudah diperbarui ya. Nah, CP yang terakhir ini, CP yang tahun 2000, kalau nggak salah tahun 2025 ya, berlaku. Itu yang sudah ada pembelajaran mendalamnya. Itu itu yang sudah ada di dalamnya juga mata-mata pelajaran tambahan seperti bahasa Inggris, termasuk juga coding ya, itu pilihan termasuk bahasa Inggris juga di SD itu sudah ada. Jadi teman-teman perlu mempelajari kembali capaian pembelajaran terbarunya. Jadi itu sudah tersedia, kita tidak buat, kita hanya memahaminya, mempelajarinya di sini. Kemudian yang berikut, setelah kita memahami, mempelajari capaian pembelajaran, maka tugas sebenarnya seorang guru itu mulainya adalah dengan merumuskan tujuan pembelajaran. Jadi capaian pembelajaran sebenarnya tujuan pembelajaran juga, cuma di situ bersifat umum. Lalu nanti kita akan coba merumuskan dalam bentuk yang lebih operasional. Walaupun di sini tujuan pembelajaran yang operasional ini itu sebenarnya tergantung penyusunnya ya. Ada beberapa ATP itu yang masih sangat umum sebenarnya tujuan pembelajarannya. Ada juga yang sudah lebih khusus, lebih terperinci ya, lebih banyak tujuan pembelajarannya itu lebih terperinci, lebih khusus. Jadi ada beberapa macam. Jadi beda dengan kurikulum yang lalu ya. Kalau kurikulum yang lalu itu ada namanya kompetisi dasar, itu tujuan pembelajaran yang umum. Kemudian masuk di yang terperinci namanya tujuan pembelajaran. Dan sebelumnya lagi ada namanya tujuan instruksional khusus dan tujuan instruksional umum. Nah, itu juga sebenarnya dua tujuan, yang satu tujuan umum, yang satu tujuan khusus. Di sini juga istilah kita di kurikulum Merdeka ini tidak ada yang namanya tujuan umum, tujuan khusus ya. Tetapi itu tergambar dalam jenis-jenis ATP yang ada. Kebanyakan ATP memang masih bersifat umum. Rata-rata ATP itu yang ada itu sekitar 5 sampai 6 atau 7 dalam setiap semester. Kalau disebarkan dalam semester ya, dalam kelas itu, setiap kelas itu, kelas 1, kelas 2, dan seterusnya itu setelah dibagi, tujuan pembelajaran itu biasanya yang bersifat umum itu hanya 10 dalam satu kelas. Nah, biasanya di ATP yang lain, yang lebih khusus itu, yang lebih banyak tujuan pembelajarannya, ada juga yang sampai 20 tujuan pembelajaran dalam satu semester. Ya, dalam semester. Jadi, dalam satu tahun itu bisa 39 ya, atau lebih 30 ya tujuan pembelajaran dalam satu tahun. Jadi beda-beda seperti itu. Jadi teman-teman jangan bingung, nanti kita akan lihat bisa saja tujuan khusus, tujuan umumnya ada nanti yang lebih sedikit, itu kita akan pecah-pecah menjadi tujuan khusus. Jadi tujuannya lebih bagus sebenarnya, lebih khusus, sehingga nanti kita akan menyusun indikator ketercapaian tujuannya akan lebih komprehensif, lebih jelas di situ ya. Oke,
nanti kita akan masuk dalam tutorialnya baru kita akan jelas ya. Nah, jadi teman-teman, merumuskan tujuan pembelajaran, kemudian setelah merumuskan kita akan membuat alurnya, menyusun alurnya. Jadi alurnya nanti itu maksudnya adalah tujuan-tujuan pembelajaran tadi disusun dari mulai yang pertama akan diajarkan, yang mana kemudian sampai yang paling terakhir diajarkan di setiap fase. Ingat, setiap fase itu ada 2 kelas ya. Jadi misalnya tujuan pertama itu pasti diajarkan di kelas 1 dulu. Nah, sampai pada berikutnya masuk di kelas 2. Jadi itu alur tujuan pembelajaran akan dibagi 2. Ada bagian di kelas 1, ada di bagian kelas 2. Demikian juga seterusnya di kelas 1 itu akan dibagi menjadi 2 semester. Semester ganjil dan semester genap. Nah, untuk menyusun alur dan tujuan pembelajaran ini memang masih banyak guru-guru kita kesulitan ya, terutama guru-guru yang masih muda atau baru ya, sehingga pengalaman untuk mengetahui bagaimana cara menyusun rumusan tujuan pembelajaran dan alurnya itu memang agak rumit ya. Ada beberapa kaidah menyusun tujuan dan alur itu yang ada 6 kaidah yang perlu dipahami. Nah, namun jangan khawatir teman-teman ya. Bagi teman-teman yang masih bingung dalam menyusun tujuan pembelajaran dan alurnya, sudah ada banyak di kementerian ya, melalui ruang guru ya. Itu ada perangkat pembelajaran sudah tersedia sebenarnya dari kementerian itu berbagai macam alur tujuan pembelajaran. Jadi berbeda dengan dulu. Kalau dulu itu sebelum kurikulum Merdeka dipakai, itu alurnya sama, teman-teman. Alurnya satu macam aja. Ya, karena sudah ditentukan oleh di kementerian bahwa alurnya itu ya misalnya di kelas 1 apa yang alurnya, misalnya materi pelajarannya di kelas 1 apa dulu, selanjutnya apa, dan setelah itu akhir kelas 1 semester genap itu apa. Demikian juga di kelas 2 seterusnya. Tapi sekarang alur bisa berbeda-beda. Bisa saja orang membuat itu berbeda dengan sekolah lain, membuat berbeda dengan sekolah lain. Karena orang yang buat itu punya alur yang berbeda. Sehingga bisa saja misalnya dalam satu semester di 2 sekolah itu berbeda semester itu yang diajarkan matematika di semester itu dengan sekolah lainnya ya, beda alur ya. Nah, itu yang penting dipahami teman-teman pada kurikulum Merdeka ini ya, sampai saat ini. Jadi bisa saja teman-teman itu punya alur yang berbeda. Makanya jangan teman-teman bingung ketika mendapatkan sebuah buku yang tidak sama alur materi ajarnya di dalam ya. Yang satu mungkin di semester genap ini di kelas 5 misalnya ada bangun ruang diajarkan, padahal di buku yang lain ternyata yang diajarkan di semester genap duluan itu adalah pecahan misalnya. Loh, kok beda? Nah, memang beda, bisa beda karena alur yang digunakan berbeda dalam buku tersebut ya, 2 buku yang menggunakan alur yang berbeda. Makanya teman-teman jangan menggunakan buku paket, buku teks itu sebagai panduan menyusun LPP. Jadi teman-teman lihat saja di sini bahwa proses berpikir dalam merencanakan pembelajaran itu bukan menggunakan buku paket atau buku teks yang ada. Salah besar kalau kita menggunakan buku paket dalam buku teks itu bisa jadi masalah mengenai alurnya sekarang ini. Yang kita harus kuasai dulu, yang pertama menjadi landasan kita merancang pembelajaran adalah ATP tadi, alur tujuan pembelajaran. Yang Bapak Ibu tidak usah khawatir, karena kalau Bapak Ibu tidak bisa bikin alur ATP-nya, ATP-nya sudah tersedia ya. Tinggal kita pilih saja yang mana lalu kita lengkapi ya. Itu yang nanti kita akan masuk dalam videonya. Setelah kita menemukan ATP, kita pilih ATP, kemudian kita lengkapi. Nah, selanjutnya dari ATP itulah kita akan menyusun RPP. Namun, dalam menyusun RPP-nya, kita butuh yang namanya indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Makanya sebelum kita menyusun RPP, maka kita menyusun dulu
indikator tujuan pembelajaran yang ada di ATP. Jadi setiap tujuan pembelajaran kita cari indikatornya, kita buat. Lalu dari indikator itulah kita bikin lagi yang namanya KKTP, ya, pengganti KKM yang lalu ya, KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, setelah dapat IKTP atau indikator kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran dan KKTP kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, maka dari situlah kita menyusun LPP kita supaya lebih komprehensif LPP kita berdasarkan tujuan pembelajaran dan indikatornya yang sudah kita cari tadi. Oke, saya rasa seperti itu alurnya ini. Jadi sama sekali tidak menggunakan buku sebagai pedomannya untuk membuat LPP. Buku itu malah ketika RPP sudah jadi, ya semua buku bisa kita gunakan. Yang penting sesuai dengan RPP yang kita susun tadi ya. Nah, jadi jangan lagi ada yang mempermasalahkan guru-guru ya, mempermasalahkan buku tidak ada, buku baru ya. Mencari buku yang baru. Katanya sekarang berlaku pembelajaran mendalam, sehingga bukunya harus buku yang baru yang ada di dalamnya pembelajaran mendalam. Tidak seperti itu ya. Jadi penggunaan buku itu nanti menyesuaikan dengan RPP yang kita susun berdasarkan alur tujuan pembelajaran kita buat tadi ya. Dan begitu teman-teman ya. Jadi semua buku, apapun buku lama, buku yang zaman-zaman yang lalu, LKS yang lalu juga, kalau dia sesuai dengan rencana pembelajaran kita susun, materinya, LKS-nya ya, asesmennya di dalam sudah sesuai dengan apa yang ingin kita berikan di LPP itu, maka itu yang kita gunakan. Jadi semua buku bisa kita gunakan, kita cari di situ yang sesuai ya dengan LPP kita. Oke, saya rasa seperti itulah alur yang berpikir benar. Jangan sampai teman-teman lagi terjebak di dalam menyusun RPP dengan cara copy paste, tidak jelas ya, melalui buku saja. Jadi ada RPP tapi dia laksanakan ya, bagaimana mengajar di kelas ya hanya menggunakan buku sebagai panduan. Itu salah besar teman-teman ya. Oke, jadi seperti inilah yang kita akan lakukan ke depannya. Nah, untuk berikutnya saya mau menjelaskan bahwa di dalam perencanaan pembelajaran di RPP yang terbaru, RPP yang sekarang modelnya yang paling bagus teman-teman, yang minimal ada seperti di atas ini. Ada identifikasi ya, jadi ada 4 elemen di dalam RPP itu. Ada identifikasi, ada desain pembelajaran, ada pengalaman belajar, dan asesmen. Ini ya, berputar begini. Jadi identifikasi itu ada mengidentifikasi kesiapan murid, memahami karakteristik materi pelajaran. Jadi sebelum kita mengajar itu, maksudnya mata pelajaran matematika misalnya, teman-teman harus tahu bagaimana karakteristik anak-anak kita, apalagi dikaitkan dengan matematika, ya, mata pelajaran matematika yang kita mengajarkan. Termasuk juga kita akan memahami matematika itu yang bagaimana, siswa kita karakteristiknya bagaimana. Nah, sehingga nanti kita tahu bagaimana supaya meramu RPP yang menyesuaikan dengan karakteristik siswa dan menyesuaikan karakteristik mata pelajaran ini ya. Tidak sama setiap mata pelajaran ya. Matematika cara tekniknya pendekatannya itu bisa beda. Nah, itu yang kita harus pahami. Setelah dipahami, bisa ditulis di RPP bagian A dan bagian B identifikasi ini, tetapi bisa juga tidak. Jadi A dan B itu tetap dilakukan, tapi bisa juga tidak usah ditulis di RPP kita. Yang penting harus ditulis adalah bagian C, yaitu kita menentukan dimensi profil lulusan. Ya, dari 8 dimensi profil lulusan, ya, IMTAK, kemandirian, ya, nalar kritis, kemudian kreativitas, ya, kesehatan, dan seterusnya, itu ada 8. Kita tidak harus merencanakan 8 ini yang mau ditingkatkan. Kita sesuaikan dengan tujuan pembelajaran, dengan esensi materi yang kita mau sampaikan. Bisa saja kita mengambil 3 atau paling banyak 4 lah hal yang kita mau fokus untuk kembangkan, ya. Kalau di matematika itu paling banyak yang kita akan ambil nanti itu kemandirian, karena ini banyak melatih kemandirian siswa. Kemudian juga nanti di matematika itu perlu kerjasama, karena memang banyak materi yang sulit, yang dianggap siswa sulit ya, dan memang agak abstrak, sehingga butuh bagaimana anak-anak itu bekerja dalam kelompok
saling membantu. Itu kerjasama. Kemudian yang berikutnya kita akan kembangkan juga yang namanya nalar kritis, karena dalam matematika itu sangat terkait dengan nalar kritis. Kedua adalah kreativitas. Keempat ya, kreativitas. Jadi ini yang paling bisa kita cocokkan. Bukan berarti empat yang lain tidak bisa, ya. Tapi ini yang paling umum, paling sering kita akan masukkan dalam pengembangan siswa empat karakternya di dalam pelajaran matematika. Kemudian yang berikut, yang kedua, desain pembelajaran itu ada dua, ya, yang wajib. Yang warna kuning ini tidak wajib, ya, dimasukkan dalam RPP. Jadi yang wajib itu menentukan tujuan pembelajaran. Jadi memang penting sekali. Tujuan pembelajaran itu penting sekali. Jadi tujuan pembelajaran yang ada di ATP yang kita sudah pilih dan kita sudah lengkapi itu kita ambil satu. Untuk satu pembelajaran ini kita bikin bisa satu RPP itu. Kemudian selanjutnya kita menentukan yang disebut kerangka pembelajaran. Jadi desain pembelajaran itu ada kita akan tuliskan apa metode pendekatan, ya, sumber belajar yang kita gunakan. Kemudian kemitraan pembelajaran itu berhubungan dengan guru ini dengan siswa ini, apakah hanya mereka yang melakukan proses pembelajaran atau melibatkan mitra lain atau guru lain, ya, atau lingkungan, ya, atau di luar dari lingkungan sekolah. Itu apa yang digunakan, apa yang dilibatkan di dalam proses pembelajaran. Kemudian juga ada lingkungan pembelajaran dalam bentuk misalnya halaman sekolah, ya, ruang perpustakaan, laboratorium, ya, lingkungan kebun sekolah dan seterusnya. Bahkan bisa di luar dari sekolah atau di sekitar sekolah, ya. Apa yang bisa kita jadikan sumber belajar. Kemudian juga ada pemanfaatan digital. Jadi teman-teman punya flat panel yang ada di sekolah bantuan Pak Presiden. Itu kita bisa gunakan, maksimalkan untuk pembelajaran. Bukan cuma itu, masih banyak yang lain, ya. Laptop, komputer, ya, bahkan multimedia, kaset atau rekaman suara atau apa yang kita gunakan itu bisa membantu, ya, proses pembelajaran juga itu termasuk pemanfaatan digital. Nah, di dalamnya juga kita setelah itu masuk di pengalaman belajar. Ini yang paling penting. Jadi langkah-langkah pembelajaran itu minimal di dalamnya ada prinsip yang sesuai dengan pembelajaran mendalam, ya. Ada 3 saja: berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Jadi saya tidak perlu jelaskan lagi ini, teman-teman, ya. Kita sudah tahu. Nanti kita akan minta di AI bagaimana dia akan membuat kegiatan yang bagaimana berkesadaran untuk siswa, bermakna, dan menggembirakan siswa. Nah, menggembirakan ini garis bawah, ya, bukan menggembirakan asal senang aja. Menggembirakan sih maksudnya proses pembelajaran yang kita lakukan ini betul-betul menyenangkan dan membuat anak antusias belajar pada tujuan pembelajaran tercapai. Ya, begitu. Untuk mencapai tujuan pembelajaran, jangan senang-senang, ada kegiatan senang-senang tapi tidak ada hubungannya dengan kegiatan pembelajaran. Itu salah, ya. Jadi kegiatan yang menyenangkan dalam proses kita membelajarkan siswa mencapai tujuan pembelajaran, itulah yang dimaksud. Nah, apa kegiatannya? Seperti metode-metode pembelajaran yang game, ya, metode game, metode simulasi yang biasa anak-anak senang, atau komunikasi-komunikasi kita yang bagus dengan siswa, sehingga itu menjadi menggembirakan. Itu contoh, ya. Kemudian juga di dalamnya yang paling penting juga adalah pengalaman belajar. Ya, pengalaman belajar di sini adalah bagaimana anak-anak itu betul-betul memahami pelajaran, bukan menghafal. Itu dulu. Tahap awal dia harus memahami. Nah, apa kegiatannya memahami, itu yang dirancang. Kemudian jangan berhenti sampai memahami saja. Ini yang kebanyakan orang Indonesia atau kita semua ini merancang pembelajaran itu hanya sampai kegiatan memahami. Selain dia memahami, dia perlu juga mengaplikasi, teman-teman, ya. Artinya menerapkan teori ilmu yang sudah dia pahami tadi. Kalau dia tidak bisa terbiasa mengaplikasi, ini yang bahaya. Ya, ya, kita akan tertinggal terus dalam dunia pendidikan. Nah, di sini yang kekurangannya kita. Apalagi ada lagi di atasnya. Setelah itu bukan berhenti saja untuk pengalaman belajar.
bahwa sudah praktek selesai, tidak. Ketika dia bisa mengaplikasikannya, teori yang dipelajarinya, itu masih ada tingkatan yang selanjutnya yang namanya merefleksi. Merefleksi itu diharapkan siswa itu betul-betul bisa memahami bahwa menggeluti mencintai pelajaran itu, meresapinya, sehingga bukan sebagai bagian dari hanya diketahui, dipraktekkan, tapi juga menjadi membudaya dalam kehidupannya, ya. Jadi tercermin dalam kehidupannya sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah, melalui proses yang namanya dia melakukan refleksi diri, bahwa ini pelajaran bermanfaat, dan dia juga berusaha untuk lebih belajar lagi, lebih tertarik, termotivasi untuk mengeksplor sendiri pelajaran tersebut, bahkan sampai pada tingkat yang lebih tinggi. Itulah yang disebut merefleksi, teman-teman. Jadi ada kegiatan-kegiatannya semua itu. Bagaimana kegiatan menggembira, bagaimana kegiatan dalam sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran mendalam, bagaimana kegiatan-kegiatan supaya anak memahami, mengaplikasi sampai merefleksi. Itulah yang akan kita rancang supaya bisa rancangan kita ini sesuai dengan apa konteks kita, dan kita bisa laksanakan dalam pembelajaran di kelas, ya, dengan bantuan AI. Kalau kita masih kesulitan, maka ada AI yang bisa membantu. Itu nanti ada dalam sesi yang berikutnya. Nah, ini penjelasan saya, ya. Saya tidak perlu jelaskan lagi, semuanya ada di sini, bahwa identifikasi, ya, sudah. Ini ada 8 dimensi lulusan, kita bisa pilih, ya. Ada tujuan pembelajaran, ada praktik pedagogi. Ini selangkai saja, teman-teman, ya. Saya sudah jelaskan tadi, ya. Kemudian langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan AI tadi, maka ada 3 tahap. Ya, pertama, memilih dan melengkapi dokumen ATP. Jadi Bapak Ibu tidak usah susun ATP-nya, kita hanya memilih yang disediakan oleh kementerian, lalu dari yang kita pilih ini kita akan lengkapi, karena dokumen yang ada di dalam yang disediakan oleh kementerian itu, yang dibuat oleh para guru, itu masih dalam bentuk yang sangat sederhana. Masih alurnya ATP, itu pun masih perlu dibagi, karena satu ATP itu satu fase, maka masih perlu dibagi menjadi yang mana tujuan pembelajaran untuk kelas 1 dan yang mana untuk kelas 2. Kemudian di bagian mana yang semester genap dan semester ganjil. Juga berapa alokasi pembelajaran, jam pembelajarannya untuk setiap tujuan pembelajaran, itu belum ada. Jadi itu belum ada, jadi makanya kita harus melengkapinya, ya. Memilih yang mana ATP yang sudah ada alurnya, kemudian kita lengkapi dengan yang tadi ada jumlah jamnya, ada pembagian kelasnya, ada pembagian semesternya. Seperti itu, teman-teman. Itu juga kita akan melengkapinya dengan menggunakan AI supaya lebih cepat, ya. Kemudian yang kedua, nanti tadi setelah ada ATP, dari ATP itu setiap tujuan pembelajaran kita cari indikator ketercapaian tujuan pembelajarannya. Mungkin kita tidak terlalu berpikir mencarinya, tetapi kita akan menggunakan AI lagi, tapi tetap kita akan pelajari apakah sudah sesuai indikator-indikator itu dengan tujuan pembelajaran. Nah, ya, supaya lebih cepat, ya, kita menggunakan AI nanti. Termasuk juga menyusun kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran KKTP. Kita juga akan menyusunnya menggunakan prompt AI, ya. Kita susun dulu prompt AI-nya, lalu kita akan menggunakan, ya, bisa ChatGPT atau Gemini nanti. Yang berikut, setelah tahapan kedua, yaitu menyusun IKTP-nya dengan KKTP selesai, kita gunakan IKTP itu untuk menyusun LPP-nya supaya didapatkan langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan pencapaian indikatornya. Nah, indikatornya sudah tercapai semua, maka pastilah tujuan pembelajarannya bisa tercapai, ya. Itu, ya. Jadi proses ini semua akan menggunakan bantuan AI, sehingga nanti, atau artificial intelligence atau AI sebenarnya, ya, kalau bahasa Inggrisnya AI, AI, ya, itu yang akan kita gunakan, teman-teman. Nah, sebelum itu teman-teman harus tahu bahwa di kurikulum yang penyempurnaan sekarang, Permendikbud nomor 13 tahun 2025, itu ada mungkin ada perbaikan-perbaikan mengenai alokasi waktu. Nah, khusus matematika ini ada
beberapa ya pengetahuan kita mungkin kita harus pelajari kembali, jangan sampai berbeda dengan tahun lalu ya. Nah, di kelas 1 itu ada 144 alokasi waktu ya per tahun ya. Beda di kelas 2. Nah, di kelas 2 dengan di kelas 5 sama, ada 180. Nah, di kelas 6 beda lagi, cuma 160 jam pelajaran per tahun. Nah, kalau dibagi dua, semester ganjil dan semester genap, maka ya kita bagi dua saja. Kelas 1 ada 7, masing-masing 72. Nah, di kelas 2 sampai kelas 5 masing-masing 90 ya per semester. Yang berbeda di kelas 6. Di kelas 6 sama semester genapnya, semester ganjilnya sama dengan kelas lain di kelas 2 dan kelas 5. Namun di semester genap itu hanya 70 JP saja ya. Kenapa 70 JP saja? Karena di sana kelas 6 itu akan melakukan ujian akhir semester ya, ujian sekolah ya. Maksudnya ujian sekolah, ujian akhir. Jadi sehingga mereka itu lebih cepat materinya harus selesai. Jadi hanya 70 JP di situ. Nah, ketika setiap semester ini kita mau alokasikan per minggu, maka kita bagi 18 minggu. Karena perhitungan standarnya itu setiap semester itu ada 18 minggu efektif. Jadi berapa jam setiap minggu kita dapat dari berapa alokasi waktu JP setiap semester dibagi 18 minggu. Maka didapatlah bahwa kelas 1 itu yang berbeda dari yang lainnya. Kalau di kelas 1 ada 4 JP per minggu. Kelas 2 sampai kelas 6 sama. Ada 5 JP per minggu. Sehingga pertemuan-pertemuannya itu ada 2 pertemuan. Kalau di kelas 2 ada 2 kali pertemuan dalam setiap minggu dengan alokasi waktu 22 jam setiap pertemuan ya. Berbeda dengan kelas 2 dan kelas 6 sampai kelas 6. Di situ setiap pertemuannya ada 2 macam. Ada yang 2 jam, ada yang 3 jam. Karena dalam satu minggu ada 5 JP. Kemungkinan juga ada teman yang lakukan lain. Ada juga yang bisa 2-2-1. Artinya ada 3 pertemuan. Pertemuan pertama 2 jam, pertemuan kedua juga 2 jam, pertemuan yang terakhir dalam satu minggu itu adalah 1 jam saja. Jadi bisa juga begitu. Tapi ya kadang-kadang yang 1 jam itu kurang-kurang efektif. Maka bisa juga menggunakan yang paling bagus efektif menurut saya 2 sampai 3 jam per pertemuan. Begitu ya, teman-teman. Jadi itu penjelasan yang sesuai dengan Permendikbud yang terbaru tentang alokasi waktu tadi, tentang kurikulum ya. Nah, teman-teman juga bisa melihat mata pelajaran lain yang berbeda dengan matematika ini. Nanti seperti inilah caranya. Nah, setelah kita tahu alokasi waktu, barulah kita akan bisa merencanakan dengan baik. Jadi nanti ada kita akan menyusun perencanaan pembelajaran ya. Langkah-langkah penyusunnya mulai dari ini tadi. Jadi memilih dan melengkapi dokumen ATP. Nanti akan dijelaskan pada video yang berikutnya teman-teman ya. Ini membuat prom untuk melengkapi ATP akan saya jelaskan di dalam video berikutnya. Terima kasih. Sampai bertemu pada video berikutnya.